Oke, gimana? Siap semuanya? Mas, bisa coba dulu. Wait, bentar. Dah. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk para dosen dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia kelas IF 101, khususnya untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 16 akan membahas tentang konsep dan implementasi arsitektur dan organisasi komputer. Sebelum memulai, perkenalkan saya Marsani. Saya Wahyu Yogatama. Nama saya Benediktus Andatuan Diko Putro. Dan saya Teddy Aji Pangestu. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Kita mulai dengan pendahuluan. Dalam era digital yang berkembang pesat, pemahaman mendalam tentang arsitektur dan organisasi komputer menjadi semakin krusial. Layaknya anatomi tubuh manusia, komputer memiliki jantung digital yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara harmonis untuk menghasilkan fungsi komputasi yang kompleks. Seiring perkembangan teknologi, desain dan implementasi arsitektur dan organisasi komputer telah mengalami transformasi yang signifikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang arsitektur dan organisasi komputer, diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi komputer bekerja, akan membuka wawasan bagi inovasi yang lebih besar dan penerapan teknologi yang lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Lanjut. Ya, evolusi teknologi komputer telah mengalami percepatan yang sangat signifikan. Berubah dari perangkat berukuran besar menjadi mesin yang canggih, generasi pertama tabung vakum digantikan transistor, serta era multi-core prosesor meningkatkan komputasi paralel dan efisiensi pemrosesan data. Komputasi kuantum menjanjikan lonjakan besar dalam kapasitas pemrosesan. Setiap tahap membawa inovasi dalam arsitektur dan organisasi komputer, serta membuka jalan bagi aplikasi baru di berbagai sektor. Pemahaman yang mendalam tentang evolusi ini menjadi esensial untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul di era digital yang semakin kompleks dan juga terhubung. Kita akan masuk di arsitektur komputer yang merupakan fondasi sistem. Arsitektur komputer merujuk pada desain logis dari komponen-komponen dasar yang membentuk sebuah komputer dan cara komponen-komponen tersebut berinteraksi satu sama lain untuk melakukan tugas-tugas komputasi. Arsitektur komputer adalah fondasi utama dari semua sistem komputer, menentukan bagaimana instruksi dieksekusi, bagaimana data diakses dan disimpan, serta bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa bekerja sama. Menyambung dari yang disampaikan rekan saya Marsani, untuk arsitektur komputer sendiri ada beberapa komponen dasar, yaitu Central Processing Unit, sistem memori, sistem input dan output, serta sistem bus. Untuk Central Processing Unit sendiri, atau bisa juga disebut CPU, adalah berperan sebagai otak komputer yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi instruksi program. Modern CPU mengintegrasikan multiple core dan advanced pipeline untuk meningkatkan throughput dan efisiensi energi. Adapun untuk struktur internal dan komponen utama CPU-nya bisa dilihat di presentasi. Boleh lanjut, Mas Marsani? Selanjutnya adalah sistem memori. Sistem memori merupakan komponen fundamental dalam arsitektur komputer
yang menyediakan infrastruktur penyimpanan untuk data dan instruksi. Kompleksitas dan kebutuhan performa modern telah mendorong evolusi sistem memori menjadi struktur hierarkis yang sophisticated, di mana setiap level menawarkan karakteristik unik dalam hal kapasitas, kecepatan, dan efisiensi energi. Adapun komponen dalam sistem memori sendiri terdiri dari register. Register adalah memori tercepat di dalam CPU untuk data sementara. Ada juga cache, memori cepat dekat dengan CPU. Ada beberapa level cache, ada level 1, level 2, level 3, serta RAM. RAM adalah memori utama untuk data dan program yang sedang dijalankan. Sedangkan selanjutnya ada SSD. SSD adalah solid state drive, yaitu penyimpanan cepat yang non-volatile untuk sistem operasi dan aplikasi. Ada lagi HDD, hard disk. Hard disk ini adalah konvensional disk, beda dengan SSD ya. Tapi kalau secara fungsi kurang lebih sama dengan SSD, yaitu menyimpan data yang besar dan murah untuk jangka yang panjang. Selain SSD dan HDD, ada juga tape storage. Adapun keunggulan dari tape storage sendiri itu bisa menyimpan data yang sangat besar, murah untuk backup dan arsip. Selanjutnya ada cache memory. Cache memory adalah cache memory bertugas merepresentasikan level teratas dalam hierarki memori, menawarkan kecepatan dan akses yang tinggi dengan latensi rendah. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas level di memory cache. Jadi, untuk levelnya ada terdiri dari 3 level. Untuk level 1 merupakan memori tercepat yang terintegrasi langsung dengan core prosesor, sedangkan level 2 itu menjembatani gap performa antara level 1 dan memori utama. Sedangkan level 3 cache berfungsi sebagai last level cache. Boleh lanjut Mas Marsani? Nah, setelah membahas sebelumnya cache memory, kita pindah ke main memory. Main memory ini berupa RAM atau random access memory. Jadi fungsinya RAM itu untuk menyediakan storage primer untuk sistem operasi serta aplikasi. Nah, macam-macam tipe RAM itu ada banyak sebenarnya, tapi yang paling terbaru itu ada DDR4 dan DDR5. Untuk DDR4 sendiri itu digunakan untuk komputer maupun laptop, dirilis pada tahun 2014. DDR4 itu merupakan penerus DDR3. Sedangkan DDR5 itu dirilis pada tahun 2020 dan sebagai penerus dari DDR4. Terutama menawarkan kapasitas yang lebih tinggi dari DDR sebelumnya. Boleh lanjut, Mas Tani? Nah, atau mungkin boleh penyampaiannya boleh digantikan oleh rekan saya, Mas Diko atau Mas Teddy. Silakan, Mas. Ya, baik. Untuk saya melanjutkan, yaitu di sini ada SSD, Solid State Drive, adalah jenis perangkat penyimpan data yang menggunakan sirkuit terpadu untuk menyimpan data secara persisten tanpa bagian bergerak seperti pada hard disk drive. SSD modern menawarkan performa storage yang signifikan, yaitu ada protokol InfiniBand dirancang khusus untuk SSD, memanfaatkan kecepatan tinggi untuk kinerja yang lebih cepat dibandingkan HCI pada SSD SATA. Dan ada antarmuka
yaitu 2 kali lipat kecepatan transfer data dibandingkan VCLA Gen 3.0, memungkinkan kecepatan baca atau tulis sangat tinggi. Dan ada kapasitas terabyte. SSD modern bisa menyimpan hingga beberapa terabyte data. Cocok untuk video 4K, game, dan aplikasi berat. Dan ada IOPS hingga 1 juta mengukur kemampuan menangani operasi input atau output SSD dengan NVMe dan VCLA Gen 4.0 mencapai hingga 1 juta. Dan ada latensi sub milisecond, yaitu waktu akses data di bawah 1 milidetik memberikan respons yang sangat cepat. Dan di sini membahas HDD atau hard disk drive adalah perangkat penyimpan data menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengambil data. HDD telah digunakan selama beberapa dekade dan masih merupakan pilihan populer karena biaya per gigabyte yang relatif rendah dan kapasitas penyimpanan yang besar. Kembangan teknologi modern pada HDD yaitu ada kapasitas ekonomi, teknologi SMR, teknologi HMR, dan solusi penyimpan hibrida. Kapasitas ekonomis yaitu HDD menawarkan kapasitas besar hingga beberapa terabyte dengan harga terjangkau, ideal untuk penyimpanan besar. Teknologi SMR atau Singlet Magnetic Recording meningkatkan kepadatan penyimpanan dengan menumpuk track data, namun bisa memperlambat kinerja saat menulis data. Dan teknologi HAMR atau Head Assisted Magnetic Recording menggunakan panas untuk meningkatkan kepadatan penyimpanan, memungkinkan penyimpanan data yang lebih padat. Dan ada solusi penyimpanan hibrida atau hybrid storage solution, menggabungkan kecepatan SSD dan kapasitas HDD. SSHD menyimpan data sering diakses di SSD dan data jarang diakses di HDD, memberikan kinerja lebih baik dengan harga terjangkau. Ya, bisa dilanjut. Ya, terima kasih Mas Teddy. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang teknologi optimasi pada memori. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah Memory Management Unit atau MMU, merupakan komponen dalam prosesor yang bertugas mengelola memori. Ada beberapa, yaitu pertama ada Virtual Memory Translation, yang gunanya untuk mengubah alamat virtual aplikasi menjadi alamat fisik perangkat keras. Lalu ada Page Table Management, mengelola tabel halaman yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Lalu ada TLB atau Translation Look Aside Buffer, itu merupakan cache dalam MMU yang mempercepat translasi alamat. Lalu ada Memory Protection Mechanism, yang berguna untuk melindungi memori dari akses ilegal oleh program. Lalu ada Large Page Support, pendukung halaman memori besar untuk mengurangi overhead manajemen memori. Lalu yang kedua ada Memory Controllers, merupakan komponen yang mengatur aliran data antara CPU dan memori. Itu juga ada beberapa poin. Yang pertama adalah Multiple Channel Architecture, yang digunakan untuk akses data simultan melalui beberapa saluran. Yang kedua ada Dynamic Frequency Scaling, penyesuaian frekuensi memori sesuai beban kerjanya. Lalu ada Power State Management, pengelolaan status daya untuk efisiensi energi. Lalu ada Thermal Monitoring, yang digunakan untuk memantau suhu memori secara real time. Lalu ada Bandwidth Throttling, yaitu pengaturan kecepatan transfer data untuk kestabilan performa. Yang ketiga ada Prefetching Mechanism, merupakan teknik untuk mengambil data lebih awal guna meningkatkan kerja. Itu ada beberapa poin juga. Yang pertama ada Multiple Channel
arsitektur atau akses data simultan melalui beberapa saluran. Setelah itu ada dynamic frequency scaling yang berguna untuk menyesuaikan frekuensi memori sesuai beban kerjanya. Setelah itu ada power state management, yaitu pengelolaan status daya untuk efisiensi energi yang digunakan. Lalu ada thermal monitoring juga yang digunakan untuk mengatur suhu secara real time. Lalu ada bandwidth throttling, sama kegunaannya pengaturan kecepatan transfer data untuk kestabilan performa. Untuk tren selanjutnya ada tren dan inovasi. Berikut mau saya memberitahukan ada beberapa tren dan inovasi yang merupakan perkembangan dan penemuan terbaru dari memori yang mendorong kemajuan dalam berbagai bidang, baik dari bidang teknologi, bisnis, atau yang lain. Yang pertama ada persistent memory. Persistent memory itu adalah jenis memori yang menggabungkan kecepatan tinggi dari memori volatile yang bisa dibilang seperti RAM dengan daya tahan data dari memori non volatile seperti penyimpanan SSD atau hard disk. Yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama adalah Intel Optane Technology atau memori non volatile yang dengan kecepatan tinggi dan daya tahan tinggi. Ada non volatile DIMM atau modul memori yang menggabungkan DRAM dan memori non volatile. Lalu ada storage class memory atau SCM, memori yang menggabungkan karakteristik penyimpanan dan memori. Lalu ada hybrid memory cube atau HMC, arsitektur memori 3D dengan bandwidth yang tinggi. Serta ada memory centric computing yang bisa dibilang adalah pendekatan komputasi yang fokus pada optimalisasi penggunaan memori. Lalu yang kedua ada AI ML optimization yang mengacu pada teknik dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi model kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI, serta mesin pembelajaran. Ada beberapa poinnya dari AI ML optimization ini. Di antaranya adalah in-memory computing atau komputasi yang dilakukan di dalam memori untuk mengurangi latency dan meningkatkan kinerja dari memori tersebut. Lalu ada neural network acceleration, akselerasi jaringan saraf menggunakan perangkat keras khusus untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada tensor operation support, dukungan untuk operasi tensor yang digunakan dalam pembelajaran mesin dan AI. Lalu ada smart data placement, pengaturan data yang cerdas untuk mengoptimalkan akses dan kinerja. Lalu yang terakhir ada workload specific optimization, yaitu optimalisasi yang disesuaikan dengan beban kerja yang spesifik untuk efisiensi pengerjaan yang lebih baik. Ya. Untuk berikutnya bisa dilanjut, Mas Hani. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Diko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem input dan output yang menjadi salah satu komponen dasar dari arsitektur komputer. Sistem input dan output adalah komponen dasar dari arsitektur komputer yang memungkinkan interaksi antara sistem komputer dengan dunia luar. Sistem input-output mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang mengelola transfer data masuk ke dalam sistem dan data keluar dari sistem. Komponen utama dalam sistem input-output meliputi perangkat input, kemudian ada perangkat output, kemudian ada pengontrol input-output. Perangkat output yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Mereka semua mengubah data fisik atau analogi menjadi digital yang dapat diproses oleh komputer. Kemudian perangkat keras, untuk perangkat output adalah perangkat keras yang menampilkan hasil pemrosesan data komputer, seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Mereka semua mengubah data digital
menjadi bentuk fisik atau analog yang dapat dipahami oleh pengguna atau user. Kemudian untuk pengontrol input-output yaitu perangkat keras yang mengelola komunikasi antara CPU dan perangkat input-output, mentransfer data, mengelola buffer, dan menangani interrupt. Contohnya seperti pengontrol disk, jaringan, dan layar. Berikut diagram input-output yang terhubung dengan komputer, dengan komponen-komponen yang ada di komputer. Oke, selanjutnya ini adalah contoh input dan output pada komputer. Ada speaker sebagai output, kemudian ada monitor sebagai output, kemudian ada printer, dan untuk inputnya ada scanner, ada keyboard atau mouse, dan lain-lainnya. Unit input-output yang berada di luar karena berada di luar motherboard dan dihubungkan melalui konektor yang sesuai, yang kita sebut sebagai port koneksi atau input-output. Sehingga secara umum setiap port memiliki karakteristik yang cocok untuk perangkat yang akan dihubungkan. Pada kenyataannya, pabrikan mencoba menstandarisasikan perangkat agar tidak membutuhkan segudang pintu yang berbeda-beda. Sehingga port untuk USB punya standarisasi yang kita bisa gunakan dari berbagai negara, dari berbagai pabrikan untuk bisa dihubungkan dengan satu port. Kemudian untuk audio input-output juga sama, punya standarisasi. Kemudian untuk VGA punya standarisasi seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem bus. Ini merupakan salah satu komponen utama, komponen dasar dari arsitektur komputer. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer, seperti CPU atau Central Processing Unit, RAM atau Random Access Memory, dan perangkat input-output lainnya. Sistem bus bertugas mentransfer data, sinyal kontrol, dan alamat antara komponen-komponen. Jenis-jenis bus sendiri kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Pertama, data bus. Ini adalah saluran yang membawa data diproses oleh CPU. Lebar bus data, misalnya ada yang 8 bit, 16 bit, 32 bit, itu menentukan jumlah data yang bisa ditransfer sekaligus. Kemudian jenis berikutnya yaitu ada address bus, yaitu saluran yang membawa informasi tentang lokasi memori atau perangkat input-output yang akan diakses oleh CPU. Lebar bus alamat atau address bus itu menentukan kapasitas maksimum memori yang bisa diakses. Kemudian jenis berikutnya yaitu control bus. Bus ini membawa sinyal kontrol yang mengatur penggunaan bus data dan bus alamat. Sinyal kontrol ini mencakup perintah seperti membaca dan menulis data. Teman-teman bisa lihat diagram bus, controller, address bus, dan data bus yang saling terintegrasi dengan CPU, memori, dan input-output. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Ya, peran arsitektur komputer. Arsitektur komputer sangat penting karena menentukan kinerja dan efisiensi sistem komputasi. Desain arsitektur yang baik dapat meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi, mengoptimalkan penggunaan memori, dan memastikan komunikasi yang efisien antara komponen. Selain itu, arsitektur komputer juga mempengaruhi kemampuan sistem untuk menjalankan perangkat lunak yang kompleks dan melakukan multitasking. Seiring perkembangan teknologi, arsitektur komputer terus mengalami inovasi dan peningkatan. Beberapa tren terkini dalam arsitektur komputer meliputi, yaitu ada 3, arsitektur superscalar, memungkinkan eksekusi beberapa instruksi secara paralel dalam satu siklus clock, meningkatkan throughput sistem. Dan ada pipelining, teknik di mana beberapa instruksi
diproses dalam berbagai tahap eksekusi secara bersamaan, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Dan ada multi-threading, membagi program menjadi beberapa thread yang dapat dieksekusi secara bersamaan untuk mengoptimalkan penggunaan CPU. Yaitu ada contoh Intel Core i7, yaitu prosesor superskalar berdasarkan arsitektur Nehalem dengan berbagai inti prosesor superskalar. Lanjut. Dan juga ada ISA, yaitu Instruction Set Architecture. Itu bagian fundamental dari arsitektur komputer yang mendefinisikan antarmuka antara perangkat lunak dan perangkat keras. ISA adalah seperangkat instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor, mencakup operasi dasar seperti pemrosesan data, pengendalian aliran program, dan interaksi dengan memori serta perangkat input-output. ISA merupakan suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Komponen utama ISA yaitu ada instruksi aritmatika, instruksi logika, instruksi pemindahan data, dan instruksi kontrol aliran. Dan ada model pengalamatan, cara menentukan lokasi operat dalam memori, termasuk pengalamatan langsung, tidak langsung, register, immediate, dan relatif. Dan ada register, penyimpanan kecil dan cepat di dalam CPU untuk menyimpan data sementara selama eksekusi instruksi. Dan format instruksi yaitu struktur biner instruksi terdiri dari opcode, kode operasi, dan operan, data atau alamat data. Kumpulan opcode ini disebut bahasa mesin untuk ISA mesin atau machine language untuk ISA terkait. Peran ISA dalam komputer itu ISA memainkan peran krusial dalam mendefinisikan kemampuan dan kinerja komputer dengan menyediakan antarmuka antara perangkat lunak dan perangkat keras. Ini menyederhanakan pengembangan perangkat lunak dengan menyembunyikan kompleksitas perangkat keras, meningkatkan portabilitas dan kompatibilitas perangkat lunak, serta mengoptimalkan kinerja sistem komputer melalui desain yang efisien dalam penggunaan sumber daya perangkat keras. Jenis-jenis ISA yaitu Complex Instruction Set Computer. ISA dengan instruksi kompleks yang mengurangi jumlah instruksi yang harus dieksekusi, mengurangi kebutuhan memori program. Contoh arsitektur x86. Reduced Instruction Set Computer, yaitu adalah ISA dengan instruksi sederhana dan cepat. Fokus pada efisiensi eksekusi dengan lebih sedikit siklus clock per instruksi. Contoh arsitektur RM. Dan ada Very Long Instruction Word, yaitu ISA yang memungkinkan eksekusi paralel beberapa operasi dalam satu instruksi panjang, meningkatkan throughput dengan memanfaatkan paralelisme instruksi. Ya, di sini akan membahas implementasi ISA, yang mana ISA diimplementasikan dalam mikroarsitektur prosesor yang mendefinisikan cara instruksi di decode, di fetch, dan dieksekusi, termasuk pipelin, unit eksekusi, cache, dan pengendali memori. Produsen prosesor dapat mengimplementasikan ISA yang sama dengan cara berbeda
untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi energi. Sebagai gambaran dari implementasi ISA, yaitu dengan peluncuran prosesor Apple M1 sebagai prosesor berbasis ARM pertama Apple. M1 telah mendapatkan daya tarik di komunitas teknologi karena klaimnya yang signifikan pada efisiensi, daya, dan kinerja dibandingkan dengan varian Intel x86 sebelumnya. Sedangkan arsitektur x86 berbasis CISC merupakan prosesor seperti Intel i7 7700K berjalan pada frekuensi tinggi seperti 4,2 GHz dengan menyelesaikan tugas dalam jumlah minimal instruksi. Sementara itu, arsitektur ARM berbasis RISC mendukung instruksi dasar dan memerlukan lebih banyak pengkodean daripada CISC, tetapi efisien dalam eksekusi cepat. Ini contoh gambar sebelah kanan dari. Yap, dilanjut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas organisasi komputer serta implementasi secara praktis. Organisasi komputer mencakup seluruh rangkaian komponen fungsional yang telah terhubung satu sama lain dalam sebuah sistem komputer. Komponen-komponen ini termasuk unit pemrosesan, memori, perangkat input-output, dan subsistem lainnya yang berinteraksi untuk menjalankan tugas-tugasnya mereka masing-masing. Organisasi ini menggambarkan bagaimana elemen-elemen tersebut bekerja sama dengan secara teratur dalam sebuah kerangka sistem, mengimplementasikan aspek-aspek arsitektur komputer untuk memastikan efisiensi dan performa optimal dalam pemrosesan data. Dengan kata lain, organisasi komputer adalah sebuah manifestasi praktis dari desain arsitektur yang memungkinkan komputer berfungsi secara efektif. Selanjutnya ada pipeline processing. Pipeline processing adalah teknik pemrosesan yang memungkinkan eksekusi instruksi secara overlap, yang berarti beberapa instruksi dapat diproses secara bersamaan dalam berbagai tahapan pipeline. Dalam tahapan tipikal itu meliputi pertama ada fetch, yaitu fetch mengambil instruksi dan memori utama ke dalam CPU. Lalu ada decode, menginterpretasikan instruksi yang diambil untuk menentukan operasinya. Lalu ada execute yang berguna untuk melaksanakan operasi yang ditentukan oleh instruksi. Lalu ada memory, mengakses memori jika instruksi membutuhkan data dari atau menyimpan data ke memori. Selanjutnya ada write back, yaitu menulis hasil eksekusi ke register atau memori. Teknik ini meningkatkan throughput sistem komputer, memungkinkan prosesor menjalankan lebih banyak instruksi dalam waktu yang bersamaan. Pipeline juga membantu dalam mengatasi latency dengan memastikan bahwa prosesor selalu sibuk dalam bekerja dengan tugas eksekusinya. Setelah itu ada manajemen memori. Manajemen memori modern menggunakan berbagai teknik untuk mengoptimalkan penggunaan memori dan melindungi data. Ada 4 poinnya. Yang pertama ada virtual memory management, yang memungkinkan penggunaan lebih banyak memori daripada fisik melalui paging dan swapping, memindahkan data antara memori utama dan juga ke disk. Yang kedua ada cache coherency protocols, yaitu yang berguna untuk memastikan konsistensi data di beberapa cache dalam sistem multiprosesor. Yang ketiga ada memory protection, yaitu mencegah akses tidak sah ke memori proses lain melalui segmentasi, paging, dan hak akses memori. Yang keempat ada dynamic memory allocation, yaitu mengizinkan untuk mengalokasikan dan pelepasan memori selama runtime sesuai kebutuhan, meningkatkan meningkatkan efisiensi penggunaan dari memori tersebut. Ya, selanjutnya ada parallel processing. Parallel processing adalah metode dalam komputasi di mana beberapa prosesor digunakan untuk menjalankan beberapa bagian dari program atau tugas secara bersamaan.
Ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan eksekusi dan efisiensi sistem komputasi dengan membagi beban kerja di antara beberapa prosesor. Konsep ini sangat penting dalam pemrosesan data besar, komputasi ilmiah, dan aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi. Nah, perkembangan multi-core dan many-core architectures membawa paradigma baru dalam pemrosesan paralel. Sebagai contoh ada teknologi seperti AMD Threadripper dan Intel Xeon yang mendemonstrasikan kemampuan pemrosesan simultan yang semakin powerful. Nah, sebagai contoh ada diagram di sebelah kanan untuk problem dan instruksinya. Ya, untuk selanjutnya ada parallel processing. Ya, komponen utama parallel processing adalah multiple processor atau beberapa prosesor atau core bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Lalu ada task decomposition, yaitu pembagian tugas menjadi sub-tugas yang dapat dijalankan secara paralel. Lalu ada synchronization, koordinasi antar prosesor untuk hasil yang konsisten. Lalu ada communication, atau pertukaran informasi antar prosesor untuk memastikan data yang diperlukan selalu tersedia. Nah, dari parallel processing itu ada manfaatnya, yaitu peningkatan kinerja atau eksekusi tugas lebih cepat dengan menjalankan tugas secara bersamaan. Lalu bisa lebih efisien karena menggunakan sumber daya prosesor yang lebih optimal. Dan kita juga mendapatkan skalabilitas yang lebih besar untuk menangani beban kerja yang jauh lebih besar. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke quantum computing. Quantum computing adalah bidang komputasi yang menggunakan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah yang kompleks. Komputer kuantum menggunakan qubits yang dapat mewakili lebih dari satu nilai secara bersamaan melalui superposisi dan entanglement. Nah, untuk quantum computing ada beberapa komponen utamanya. Yang pertama adalah superposition. Superposition adalah qubits dapat mewakili 0 dan 1 sekaligus, memungkinkan komputasi paralel jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yang kedua ada entanglement, yaitu qubit saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain secara instan meskipun mereka berjauhan. Selanjutnya ada interference, menggunakan interferensi untuk meningkatkan probabilitas hasil yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada decoherence, atau proses kehilangan sifat quantum qubits menjadi klasik, tantangan utama dalam komputer kuantum. Untuk komputer kuantum itu ada manfaatnya. Yang pertama adalah kecepatan eksekusi. Jadi komputer kuantum itu bisa memecahkan masalah yang bisa lebih cepat dari komputer yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua ada pengolahan data besar. Jadi quantum computing itu memiliki potensi memproses dan menganalisis data besar dengan jauh lebih efisien. Yang terakhir ada pengembangan algoritma, yaitu peluang mengembangkan algoritma baru yang efisien dalam kriptografi, kimia, dan juga fisika. Nah, alat selanjutnya ada edge computing. Untuk edge computing adalah model komputasi yang mendistribusikan pemrosesan dan penyimpanan data lebih dekat pada sumber data, seperti perangkat IoT atau Internet of Things, atau bisa juga atau server lokal. Tujuan utamanya adalah dari edge computing adalah untuk mengurangi keterlambatan dan meningkatkan kecepatan dari respon dengan menjalankan aplikasi lebih dekat pada pengguna akhir-akhir. Untuk edge computing ada beberapa komponen. Komponen utama dari edge computing adalah seperti sensor, perangkat IoT, dan komputer kecil berada di ujung jaringan untuk pemrosesan data lokal. Edge servers yang dekat dengan edge device memfasilitasi pemrosesan data cepat. Data processing dilakukan di lokasi data dihasilkan untuk mengurangi keterlambatan dan meningkatkan efisiensi dari pemrosesannya. Lalu network infrastruktur menghubungkan edge device dan edge servers, memastikan transfer data menjadi cepat dan juga lebih aman. Untuk komponen utama dari quantum computing
adalah mengurangi keterlambatan dengan menjalankan aplikasi lebih dekat pada pengguna akhir, lalu meningkatkan kinerjanya. Ini juga mengurangi beban jaringan dan meningkatkan efisiensi bandwidth dengan mengurangi jumlah data yang harus dikirim ke pusat data atau cloud. Keamanan dan privasi data ditingkatkan dengan mengolah data secara lokal, sekaligus mengurangi biaya terkait pengiriman data ke pusat data atau pengirim data ke cloud. Baik, saya lanjutkan. Sebelum kita mengakhiri video ini, dan dari apa yang sudah kita jelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa arsitektur komputer membahas desain logis dari komponen utama seperti CPU, ALU, dan control unit. Kemudian menjelaskan bagaimana hierarki memori dari register, cache, RAM, hingga penyimpanan sekunder dioptimalkan untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan dan kapasitas. Kemudian untuk organisasi komputer, yaitu fokus pada implementasi praktis komponen-komponen komputer dan bagaimana mereka bekerja secara efisien melalui teknik seperti pipelining dan parallel processing. Kemudian sistem bus dan input-output itu menjelaskan peran sistem bus dalam mentransfer data antara komponen serta pentingnya pengelolaan perangkat input-output untuk memastikan integrasi yang efisien. Inovasi dan tren terkini yang kita singgung sedikit tadi itu meliputi arsitektur superscalar, multithreading, komputasi kuantum, dan edge computing yang menunjukkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem komputer. Ya, untuk pembahasan ini menekankan pentingnya memahami mekanisme internal sistem komputer untuk mendukung inovasi teknologi serta aplikasi modern, sekaligus mengatasi berbagai macam tantangan dalam pengolahan data besar dan komputasi yang sangat kompleks. Pengetahuan ini menjadi dasar yang kokoh untuk pengembangan teknologi di masa yang akan datang. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai konsep dan implementasi arsitektur dan organisasi komputer. Mudah-mudahan apa yang sudah kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.